yang kedua kita bahas tentang keyakinan kelas. Mendengar kata disiplin, apa yang terbayang sama kalian? Apa yang terbersit di benak kalian? Apa sih disiplin itu? Bagaimana sih disiplin itu? Ada yang bisa? Oke, Husin, silakan. Disiplin itu berkaitan dengan peraturan, Bu. Peraturan yang bisa mengatur diri kita sendiri. Oke, ada yang lain? Oke, tadi Husin, sekarang Siti. Yang kedua, Disiplin merupakan kemampuan untuk menaati sebuah aturan. sebuah aturan. Kalau ada aturan, pasti ada apanya? Hukuman. Ada Hukuman. Sering sekali orang itu kalau dikaitkan dengan kata disiplin pasti ada hukuman, ya, ada peraturan. Kalau peraturan itu pasti harus ditaati. Kalau tidak ditaati pasti kena Hukuman. Padahal kata disiplin itu sendiri menurut Bapak pendidikan kita siapa? Menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan bukunya Bersama Diana Gosen, dia mengatakan disiplin itu artinya adalah belajar. Ya, belajar yang seperti apa? Belajar dari dirinya sendiri. Bagaimana dia mengatur dirinya sendiri, ya? Belajar dari diri kita sendiri. Apa yang kita yakinin, itu yang kita lakukan. Itulah disiplin. Seperti misalnya mengatur waktu. Siapa yang bisa mengatur waktu kita sendiri? Diri. Asal? Diri. Dengan apa kita mengaturnya? Dengan Dengan keyakinan. Mau apa kita, mau seperti apa kita yang mengaturnya, ya. Dan sekarang kita membahas tentang keyakinan. Ada yang tahu? Apa keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Apa sih perbedaan peraturan dengan keyakinan? Ada yang tahu? Oke ya, senang. Kalau menurut saya Bu, kalau keyakinan itu kesepakatan bisa. Tapi kalau peraturan itu kesepakatan kita sepakatan satu orang. Iya, benar sekali. Kalau keyakinan itu sudah kita bahas sebelumnya. Kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, maka kita akan menaati aturan yang kita buat sendiri, yang sudah kita sepakati di kelas. Sedangkan kalau peraturan itu hanya dari sepihak saja. Ya. Misalnya kalau peraturan itu harus mentaati ini, kalau tidak ditaatin berarti ada hukumannya. Sedangkan kalau keyakinan, dia itu ada kesepakatannya dan ada sanksi. Apa perbedaan hukuman dengan sanksi? Nggak ada. Nggak ada bedanya, Bu. Sama, Bu. Sama. Sama ya, hukuman dan sanksi. Masa sama sih? Padahal katanya sudah hukuman, sanksi. Berarti kan berbeda kan? Beda, Dari Bu. kata-katanya saja sudah beda, Beda. ya kan? Oke, hukuman itu bisa diberikan berdasarkan sepihak. Misalnya ada orang yang terlambat ke sekolah, itu kalau dia hukuman, dia disuruh lari lapangan, itu hukuman. Disuruh push up 1000 kali misalnya, itu namanya hukuman. Suruh cuci WC, nah itu hukuman. Beda dengan sanksi. Kalau sanksi itu adanya kesepakatan. Apa yang bakalan kita perbuat jika kita melanggar dari keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Misalnya, kalau orang terlambat tadi, kalau hukuman dia dihukum fisik, push up, cuci WC, atau berjemur di lapangan. Kalau sanksi tidak, nah. Sanksi itu adalah konsekuensi yang harus didapatkannya karena melakukan pelanggaran. Ya, sanksinya seperti apa kalau orang tadi yang terlambat? Misalnya, dia terlambat 20 menit. Jadi pas jam istirahat, dia menggantikan jam 20 menit tadi untuk tinggal di kelas mengejar ketertinggalannya. Itu sanksi yang dia terima kenapa dia telat. Ya, dia ada hukuman fisik di situ. Misalnya, kita menjatuhkan air. Kalau hukuman, ya kita menumpahkan air. Kalau hukuman, bukan bilang bodoh kali kayak gitu aja bisa tumpah. Ganti sana airnya. Kalau hukuman seperti itu, kena mental kan kalau dibilang bodoh kali kan? Iya, namanya hukuman, kena fisiknya kan, kena mental. Tapi kalau dia sanksi, dia disuruh membersihkan tumpahannya dan mengganti
kalau hukuman tadi sepihak, kalau sanksi ada Kesepakatan. Nah, kita membuat keyakinan kelas kita. Masing-masing pasti punya pendapat kan? Ingin belajarnya seperti apa yang harus dilakukan. Misalnya keyakinan kelas kita Bu harus datang tepat waktu, boleh. Sebelum melakukan dan selesai melakukan kegiatan Bu berdoa, boleh. Ya, jadi Ibu bakalan ngasih nih, kalian isi kesepakatan apa yang mau kalian buat menurut kalian pribadi dulu, nanti baru kita bahas. Kalian tempelkan di depan, bisa? Bisa Bisa, bisa. Bu. Oke, bagikan. Kita kalian membuat keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan dan kalian tempelkan di depan. Nanti kalau misalnya sudah selesai semua, baru kita bahas yang mana yang mau jadi keyakinan kita, yang menjadi kesepakatan kita, dan kita buatkan nanti sanksinya. Oke, bisa paham? Bisa, Bu. Oke, boleh dicatat sekarang. Selesai semua? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, silahkan tempelkan keyakinan atau kesepakatan yang kalian yakinin ke depan. Sekarang di sini ada keyakinan kalian atau kesepakatan kalian yang sudah kalian buat sendiri, dan nanti kita sepakati yang mana yang mau menjadi keyakinan kelas kita. Bisa? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ada yang buat nama nggak? Buat, Bu. Oke, kita bacakan dari yang atas. Ini ada dari Ferry Prayoga. Berbahasa yang sopan ketika berbicara. Ada dari Eka Puspita. Dia bilang sebelum dan sesudah belajar membaca doa terlebih dahulu. Sepakat? Mengambil keberkahannya ya, sebelum kita melakukan kegiatan harus berdoa. Jadi kalau tidak boleh ngebully. Jadi ini ada yang ngebully, misalnya tika pendek, misalnya seperti itu. Jadi sanksinya apa kita buat? Diantar ke ruang BK, Bu. Masuk ke Masuk dalam ke BK. dalam. Oke, sepakat ya? Sepakat. Tapi nanti dia akan diproses oleh guru BK. Jadi kalau misalnya dia tidak datang tepat waktu, kita berikan sanksi apa? Mengganti Mengganti katanya jam istirahat. Iya Bu. Oke, menggantikan keterlambatannya pada saat Istirahat. Jadi saat kawannya istirahat, dia tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas. Sepakat? Sepakat. Kepada kelas 12 IPA 1 yang berpartisipasi membuat tentang keyakinan kelas. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dibagi ya. Assalamualaikum
adanya hukuman, melainkan dengan adanya sanksi yang kita buat bersama-sama. Menurut saya, jika kita dapat hukuman, kita bakal mendapatkan hukuman yang tidak kita inginkan dan mendapatkan hukumannya secara sepihak, seperti dapat fisik, dari mental gitu juga. Jadi dengan adanya kesepakatan ini, kita bisa membuat peraturan yang bakal kita jalani sendiri. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat Selamat siang. siang Bu. Di sini saya akan melakukan aksi nyata terkait tentang tugas kami di calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Kita ketahui bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu adalah wadah atau tempat bersemainya benih, di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan itu ingin mengembangkan atau menuntun siswa, menuntun kodrat yang ada pada siswa. Kodrat yang ada pada siswa itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat yang telah dibawa oleh siswa berdasarkan dengan lingkungannya, lingkungan tempat dia tinggal, keseharian dia seperti apa, itu kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman itu mengikuti zamannya. Zaman kita sekarang ini zaman teknologi, jadi mereka mengikuti teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Bentuk budaya positif itu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang atau terpikir oleh Bapak Ibu? Masuk sekolah, tertib. Yang lain? Tepat waktu. Taat. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, membuat orang merasa bersalah. Lalu teman, perilaku kontrol positif teman ini sebenarnya walaupun dia positif, tapi dia membuat siswa menjadi ketergantungan. Contoh gurunya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya udah nggak apa-apa nak, kalau nggak bisa nanti dibantu dulu kerjaannya. Menghitung dan mengukur. Tadi ibu lihat kamu berantem dengan si Anu. Kenapa? Dia memantau. Setiap tindakan Anda itu dipantau sama dia. Sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan di segitiga restitusi. Dia ada menstabilkan keadaan, lalu dia ada menanyakan tentang keyakinan kelas. Ini contoh-contoh guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memukul kamu. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan berdiri di depan, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi ada, kalau di pemantau itu, ya ada yang diharapkannya. Kalau nggak ya hukuman, ya penghargaan. Itu yang diharapkannya. Ya. Jadi siswa ini mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Kita ini menyelesaikan masalah tanpa masalah kayak pegadaian. Jadi segitiga restitusi ini seperti apa? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Apabila anak itu berbuat salah, kita itu menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Pertanyaannya seperti apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Pasti dia punya alasan mengapa dia seperti itu. Terus saya yang bisa ditanyakan. Apakah lebih banyak kelebihan bahasa keyakinan kelas? Bahasa keyakinan kelas. Tadi kan dibilang kayak
lebih baik daripada makna peraturan kelas. Iya. Nah, ini kan di dalam sekolah kan ada tata tertib dan aturan. Iya. Tadi ibu kan udah kasih bahasa dengan keyakinan kelas kan. Jadi apa sih keyakinan kelas ini? Oke, kalau peraturan itu tadi lebih dekat dengan penghukuman. Kalau penghukuman yang sering digunakan itu kan penghukuman fisik seperti itu. Sepihak aja. Kalau peraturan itu lebih hukumannya ke sepihak. Misalnya hormat bendera kan nggak ada aba-aba. Kalau kamu terlambat kamu hormat bendera kan nggak ada. Kalau kamu terlambat kamu nyuci WC kan nggak ada tertulis dia, nggak ada kesepakatan kolaborasi antara guru dan murid, tidak ada kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas ini dibuat itu berdasarkan kesepakatan. Jadi ada kolaborasi antara guru dan murid untuk menyepakati apa yang diyakini mereka, apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Jadi mereka itu diajarkan tentang tanggung jawab. Jadi mereka membuat keyakinan seperti ini, berarti mereka harus mentaati peraturan yang mereka buat sendiri. Pembahasan kita tentang budaya positif, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan dapat kita aplikasikan kepada peserta didik kita dengan sebisa mungkin atau semaksimal mungkin posisinya kita sebagai manajer, posisi program manajer. Walaupun saya tahu mungkin bakalan susah ya menuju ke manajer karena banyak tahap-tahapnya, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Tahap pasti menjadi mungkin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore, saya Rosalina, teman dari Ibu Suryani Nasution, calon guru penggerak dari SMA Negeri 4. Saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Suryani terkait budaya positif yang sudah diterapkan dengan membuat kesepakatan kelas. Saya sebagai teman sangat ingin menerapkan mengenai kesepakatan kelas seperti yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Suryani Nasution. Terima kasih.